Tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat pagi saudara semua. Saya tahu saudara ada di rumah hari ini. Saudara sedang beristirahat tetapi menikmati berkat dengan keluarga, dan juga hari ini kita juga akan mendengar, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa keadaan di luar, keadaan di sekeliling kita hari ini mungkin masih belum ada apa-apa. Tetapi kalau kita lihat secara nasional, sedang ada kekacauan yang ada karena satu hal, yaitu virus corona. Kita tahu banyak negara kacau, ada Korea, ada Italia, banyak negara yang semuanya konsen sekali untuk menangani hal ini, termasuk negara kita Indonesia. Kita terus berdoa agar penanganannya bisa terus dilakukan dengan baik. Kepanikan ada di mana-mana, dari bahkan ibadah diliburkan, ada pertemuan-pertemuan diliburkan, himbauan untuk tidak berkumpul, sekolah-sekolah diliburkan, kegiatan-kegiatan yang mengerahkan massa diliburkan. Dan ini menimbulkan kepanikan-kepanikan kecil di kelompok-kelompok kecil, dan terlebih mungkin di tengah-tengah kita semua hari ini. Tapi tahukah saudara bahwa firman Tuhan pernah berkata begini di dalam Ibrani pasal yang ke-12, saya akan bacakan untuk saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-27 dan ke-28, saya akan bacakan ini. Saya akan mulai dari ayat ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita punya pegangan hari ini, yaitu kerajaan Tuhan. Kita tahu bahwa banyak sekali pengajaran yang mengajarkan bahwa kita harus hidup dalam kerajaan Tuhan, bahwa kita harus menghadirkan kerajaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita harus ada dalam satu kondisi di mana Tuhan harus bertahta dalam hidup kita. Itu benar. Dan itu yang harus kita jalani hari ini. Kita tahu di Matius pasal 6 ayat ke-33, ini ayat favorit banget bagi banyak orang. Ayat favorit yang disukai banyak orang, dikatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya kalau kita mau baca dengan teliti, kata semuanya ditambahkan kepadamu ini berbicara tentang bahwa kebutuhan hidup kita akan dicukupi oleh Tuhan. Kita baca ayat di sebelumnya dikatakan seperti itu. Tetapi dikatakan ini, carilah kerajaannya dan kebenarannya. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa hal kecil, beberapa hal yang menjadi prinsip dalam hidup kita, dan itu menjadi dasar dan fondasi kita. Selagi kita di rumah, mungkin selagi kita mendengar firman Tuhan ini, kita bisa tahu bagaimana caranya kita menghadirkan kerajaan Allah. Kita harus lihat arti ini. Mendatangkan kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan ada dalam hidup kita, ini memiliki arti seperti ini. Ketika Tuhan menguasai kita, ketika Tuhan dengan segala kebenaran, otoritas, kedaulatannya menguasai hidup kita, dan kita ada di dalamnya. Itulah kebenaran, itu ada dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Kebenaran tentang ini, bahwa bagaimana kerajaan Tuhan ada dalam hidup kita adalah ketika begini. Tuhan dengan segala kedaulatan dan kebenarannya itu menguasai hidup kita, dan kita hidup di dalamnya. Inilah yang disebut dengan kerajaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Nah, kalau kita belajar hari-hari ini, banyak orang melayani Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan, bekerja luar biasa untuk Tuhan. Tetapi
Kita juga lihat di sana banyak orang yang melayani Tuhan dengan sungguh. Mereka memberitakan firman, mereka membuat firmannya itu meneguhkan orang, menguatkan orang. Dia khotbah, tetapi dia hancur dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa. Ini yang saya harus katakan bahwa mungkin kebenaran itu ada di pikirannya, disampaikan lewat mulutnya, tetapi tidak dijalaninya. Ini bukan yang disebut hidup dalam kerajaan surga. Tapi hidup kerajaan surga adalah ketika firman, kebenaran, kedaulatan Tuhan menguasai kita dan kita memang hidup di dalamnya. Itu prinsipnya. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-14. Kita bisa baca bersama saudara yang ada di manapun saudara ada hari ini. Kita akan buka di dalam Roma pasal yang ke-14. Dan kita akan melihat ayat yang ke-17. Dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, kita harus tahu, kita harus belajar sebenarnya bicara tentang apa sih? Apakah kerajaan Allah berbicara tentang perkumpulan gereja? Apakah kerajaan Allah berbicara tentang sekedar I care, komsel, kelompok-kelompok kecil bersekutu, bermain musik bersama, menyanyikan lagu-lagu pujian? Apakah itu kerajaan Allah yang didatangkan? Firman Tuhan berkata tidak. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kerajaan surga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat bersama ini. Sedikit demi sedikit kita akan belajar. Hari ini kita bisa pahami kebenaran firman Tuhan ini. Kata kebenaran dikatakan di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-6. Kita mungkin tidak perlu baca sekarang, tapi nanti saudara bisa baca. Dikatakan begini bahwa Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran, kita bicara tentang Yesus. Dia sendiri itulah kebenaran. Jadi menghadirkan kerajaan surga dan kerajaan Allah itu ada, artinya adalah menghadirkan Yesus menjadi yang utama dan tujuan yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita bicara tentang damai sejahtera, Alkitab dituliskan banyak sekali. Biarlah damai sejahtera menyertai engkau. Damai sejahtera diberikan oleh Yesus sendiri. Ditinggalkan kepada kita. Ketika murid-muridnya ada berkumpul bersama, Yesus berkata, damai sejahtera akan kutinggalkan kepadamu. Jadi damai sejahtera adalah satu kekuatan Tuhan yang diberikan untuk menguasai kita. Agar kita tidak kalah atau tidak terbawa kepada situasi demi situasi yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang sukacita, sebenarnya sukacita, the joy of the Lord itu adalah sukacita dari Tuhan, itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Banyak kita belajar, banyak kita tahu bahwa Tuhanlah sumber penghiburan kita. Roh Kudus memberi penghiburan buat kita. Itulah sebenarnya kita diberi sukacita. Itulah di mana kita diberi sebuah sikap hati untuk terus bersuka atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Itulah sukacita. Jadi kalau kita bicara dan semua dari kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu ada pada diri Tuhan kita. Kalau kita bicara tentang ini, berarti kerajaan Allah itu berbicara tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan salah satu, saya harus ngomong ini salah satu. Karena masih banyak aspek, tetapi salah satu. Dan ini sangat penting sekali menjadi dasar dalam hidup kita. Menghadirkan kerajaan Tuhan dalam hidup kita
adalah lewat penyembahan kita. Kita tahu bahwa penyembahan tidak berbicara lagu, penyembahan tidak berbicara acara, penyembahan tidak berbicara tentang, kalau kita boleh ngomong tentang ibadah yang kita biasa lakukan setiap hari Minggu mungkin. Tapi penyembahan sebenarnya adalah berbicara tentang sebuah penyerahan hidup, kekaguman akan sesuatu, akan satu pribadi yang kita sembah. Itulah penyembahan. Itulah penyembahan. Jadi hari ini, kalau tadi saya sudah awali dengan bagaimana menghadirkan kerajaan surga dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar salah satu kuncinya adalah penyembahan. Kenapa penyembahan penting? Karena kalau saya boleh ngomong seperti ini. Ada satu hamba Tuhan berbicara ini dan saya aminkan. Bahwa penyembahan adalah sebuah penyerahan hidup untuk dikendalikan oleh apa yang kita sembah. Sekali lagi saya harus ceritakan ini. Penyembahan adalah penyerahan hidup untuk dikendalikan oleh apa atau siapa yang kita sembah. Jadi saya bisa balik seperti ini. Kalau yang mengendalikan hidupmu adalah uang, engkau sedang menyembah uang. Kalau yang mengendalikan hidupmu hari ini adalah pekerjaan-pekerjaanmu, engkau sedang menyembah itu. Kalau yang mengendalikan hidupmu hari ini adalah dosa-dosa, pornografi, percabulan atau apapun juga, engkau sedang menyembah itu. Jadi penyembahan adalah ketika kita menyerahkan hidup ini untuk supaya dikendalikan oleh Tuhan. Iblis tahu pentingnya penyembahan. Nah, saya nggak akan bahas ini, tetapi saudara saya akan kupas sedikit. Ketika Yesus dicobai, pada saat yang ketiga kali iblis berkata begini. Yesus diperlihatkan pada seluruh dunia. Dan dia katakan begini, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jikalau kamu menyembah aku. Kalau tidak penting, penyembahan tidak penting, iblis gak akan lakukan ini dan suruh Yesus untuk menyembah dia. Karena tahu pentingnya penyembahan. Kenapa? Karena begitu misalnya nih, Yesus menyembah iblis, misalnya ini terjadi, iblis bisa mengendalikan dan menguasai. Maka Yesus waktu itu ngomong, hai ada tertulis begitu kan. Dia pakai perkataan firman dan dia katakan, nyala engkau iblis. Nah, Tuhan ingin kita hidup dalam penyembahan. Kalau engkau ingin kerajaan the kingdom of God itu ada dalam hidupmu, ini yang perlu. Jadikan hidupmu sebagai seorang penyembah. Dan kalau kita tahu tadi tentang bagaimana ketika penyembahan itu adalah sebuah penyerahan diri, itu artinya orang yang menyerahkan diri itu artinya mendekatkan diri, pasrah. Saya tidak akan mengajar tentang Yohanes 4 ayat 24 saja, tetapi saya akan bukakan sedikit kepada saudara bahwa arti kata penyembahan itu adalah tentang hubungan. Bahkan dikatakan dalam kata proskuneo itu bicara tentang ini. Seperti anjing menjilat kaki tuannya. Kalau menjilat kaki tuannya berarti tidak ada jarak antara tuan dengan anjing itu. Nah, tidak ada jarak ini berbicara tentang apa? Tentang hubungan. Tidak semua anjing akan menjilat kaki orang-orang yang lain, enggak. Tapi hanya tuannya. Karena apa? Karena punya hubungan. Itulah penyembahan. Kata penyembahan juga dikatakan begini, to kiss atau mencium. Saudara enggak mencium orang dengan sembarangan. Orang yang memiliki nilai yang tinggi, yang saudara beri penghargaan yang tinggi, itulah yang memiliki hubungan, itulah yang kau cium. Jadi penyembahan berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan.
Kita tahu dari sejak zaman kejaduan Adam dan Hawa, sampai hari ini sekalipun, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli pada hubungan. Perlu saudara garis bawahi ini? Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli pada hubungan. Garis bawahi ini benar-benar. Setiap kegagalan manusia, sebenarnya kalau saya boleh pakai bahasa saya begini, Tuhan sedih. Setiap kegagalan manusia, Tuhan sedih. Karena ada terpisah antara Tuhan dengan manusia. Tetapi ada satu kerinduannya, yaitu hubungan. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli sama hubungan. Bapa kita, Papa kita di surga adalah satu pribadi yang peduli dengan hubungan. Karena Bapa kita peduli dengan hubungan, begini saudara, iblis akan merusak semua hubungan yang ada di muka bumi ini. Supaya semua orang gak peduli akan hubungan. Orang tua dengan anak dirusak. Jemaat dengan gembalanya, dengan pendetanya dirusak. Semua hubungan dirusak. Karena iblis juga tahu bahwa esensi penyembahan adalah hubungan. Dan dia rusak hubungan itu. Karena begini, ketika dia bisa rusak hubungan, maka dia bisa menang. Itu menurut dia. Tapi mari kita hari ini bersama-sama. Mungkin hari ini ada banyak orang berpikiran bahwa wah ini pekerjaan iblis nih, ada coronavirus dan segala macam untuk memisahkan kita dari komunitas, dari ibadah, dari apa atau apapun juga. Enggak. Kalau saya berkata seperti ini, kita enggak boleh terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini serangan iblis atau apapun. Tapi kita harus tahu bahwa Allah kita yang berdaulat, ini yang mengendalikan semuanya. Dengan satu tujuan, kembalinya kita jemaat Tuhan masuk pada hubungan. Menghadirkan kerajaan Tuhan dalam setiap hidup kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di semua area kehidupan kita. Kembali saudaraku, bahwa Tuhan memiliki konsen yang kuat terhadap hubungan. Kita lihat bukti-buktinya di Alkitab ditulis. Manusia jatuh dalam dosa sedemikian rupa dia utus Nuh. Dia suruh Abraham, dia kirim Musa. Ketika bangsa Israel ada dalam perbudakan, itu terputus hubungannya dengan Tuhan. Dia kirim Musa dengan cara yang ajaib. Suatu saat nanti kita akan belajar tentang itu. Dan kita bisa lihat, zaman hakim-hakim, kemudian zaman raja-raja, sampai kepada zaman Yesus. Sudah tahu bahwa dunia tersesat dengan dosa. Ada masa di mana tidak ada yang bisa membuat manusia sadar. Dan dia mengirimkan Yesus buat kita. Dia mengirimkan Yesus untuk kita. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan saudara dari Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-19. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita peduli dengan hubungan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat ini berbicara tentang satu hal yang luar biasa ketika Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian ketika itu tabir bait suci terbelah, terjadi kegoncangan yang besar dengan satu tujuan begini. Gara-gara darah Yesus kita punya keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Kita punya keberanian untuk punya hubungan dan langsung instan kita punya hubungan Bapa dengan anak. Kita baca di Roma nanti saudara boleh baca di rumah nanti Roma pasal yang ke-8. Bahwa ada hubungan kita diangkat sebagai anak. Ada satu hubungan. Ada lagi saudaraku. Kalau saudara mau lihat bukti bahwa Yesus itu Tuhan kita, Bapa kita itu sangat konsen pada hubungan.
Kalau kita lihat perumpamaan tentang anak yang terhilang, the prodigal son, anak bungsu yang terhilang. Saudara tahu, anak sulung itu bekerja untuk bapaknya, dia ngomong, aku melakukan segala sesuatu untuk bapaknya. Tapi anak sulung itu nggak tahu hatinya bapaknya. Karena hatinya bapaknya begini, anaknya yang bungsu, yang menghabiskan uang, hidup dengan pelacur, kemudian rusak, menghabis-habiskan harta warisan, hatinya bapak mengembalikan hubungan. Dari sini kita sudah tahu bahwa hatinya bapak kepingin kita punya hubungan dengan dia. Mari kita kembali kepada penyembahan. Tadi saya sudah tuliskan kepada saudara. Dan mari kita belajar beberapa hal ke depan ini. Bahwa hidup kita harus kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan demikian firman Tuhan, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata persembahan, penyembahan yang dikatakan tadi tentang proskuneo, hubungan, saudaraku berbicara tentang satu esensi yang kita akan bahas. Yang pertama esensinya adalah ketaatan kepada Tuhan. Jadi penyembahan bukan sekedar ini. Bukan sekedar musik, bukan sekedar menyanyi. No, penyembahan itu berbicara esensinya adalah ketaatan. Kok bisa ya? Ya memang itu maunya Tuhan. Saudaraku, yang kedua adalah hati yang hancur, penuh pertobatan. Itulah esensi dari penyembahan. Bukan sombong, merasa benar, merasa paling top. Bukan. Tapi orang yang rendah hati dan punya rasa kekaguman kepada Tuhan. Sampai dia gak bisa berani melihat ke atas berkata, ini aku Tuhan. Enggak, dia sampai tunduk. Apakah ayatnya ada saudara ini? Lukas pasal 18, saya akan cepat bacakan ini untuk saudara. Lukas pasal yang ke-18. Kita lihat semoga saudara masih bersama dengan saya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dikatakan begini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dikatakan itu ya, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia malah menunjuk pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Inilah esensi penyembahan yang kedua. Engkau kagum kepada Tuhan, engkau menjadi orang yang rendah hati. Tidak merasa benar. Yang ketiga saudaraku, ini terjadi, esensi penyembahan ini terjadi. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Ketika Yesus bertemu, berbincang-bincang, ngobrol sama wanita Samaria. Yang ketiga ini, apa saudara? Ketika Yesus ngobrol sama wanita Samaria, dia mengalami Tuhan. Yesus ngomong apa? Barang siapa minum air ini akan haus lagi, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, dia tidak akan haus lagi, dan daripadanya akan mengalir aliran air kehidupan. Ini berbicara tentang mengalami Tuhan.
Saudara kekasih, ini esensi yang ketiga, mengalami Tuhan. Menjadikan Tuhan itu sahabat, rekan, ada dalam setiap perjalanan kita. Itu yang kita sebut mengalami Tuhan. Yang terakhir adalah mengekspresikannya. Yohanes 4:28 berbicara jelas. Penyembahan adalah rasa kagum dan cinta kita, sukaan kita untuk kita mengekspresikannya dan semua orang melihatnya dan semua orang mendengarnya tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Ini esensi penyembahan. Jadi kalau kita bicara tentang yang pertama adalah ketaatan, yang kedua berbicara tentang apa saudaraku? Kekaguman, kerendah hatian. Yang ketiga bicara tentang mengalami Tuhan, yang keempat berbicara tentang mengekspresikannya. Jadi ekspresi bukan sekedar, ya kita sudah lihat di Alkitab, saudara bisa baca di Mazmur, di banyak. Dan itulah ekspresi dari cinta kita kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan juga dengan lagu dan nyanyian. Dikatakan begini saudara, ada ayat yang mengatakan kita harus mengangkat tangan, ada ayat yang berkata kita pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi, dengan tari-tarian, dengan rebana. Semua alat-alat musik saudaraku, dengan bendera kita menari buat Tuhan. Kita bersuka cita, bersorak untuk Tuhan. Ekspresi penyembahan, ada yang tersungkur, ada yang bersujud, ada yang mengangkat tangan. Tapi semuanya itu hanya sebuah ekspresi. Tapi yang paling esensi adalah ini. Hati yang kagum dan hormat kepada Tuhan. Itulah yang akan menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Lalu saudara kekasih, apa yang bisa kita lakukan sehari-hari sebagai sebuah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Di pekerjaan kita, saat kita mendidik anak-anak kita, saat kita hidup di lingkungan kita, saat kita ada di grup, ada di manapun, di grup WA mungkin, ada di komunitas, apapun apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama, ekspresi yang pertama adalah hidup dalam ketaatan dan pertobatan. Tuhan memang Tuhan yang penuh kasih karunia dan anugerah. Bukan dengan begitu kita bisa jatuh bangun dalam dosa yang sama. Tidak begitu. Kita harus berjuang untuk kita menang dari satu masalah kepada kemenangan demi kemenangan yang ada. Yang pertama hidup dalam ketaatan dan pertobatan. Yang kedua, belajar saudara menaikkan syukur, ucapan syukur karena kita adalah orang-orang berhutang. Dulu kita mungkin bukan siapa-siapa, kita punya hutang, mengucap syukur sama Tuhan. Kita pernah sakit dan disembuhkan, kita berhutang ucapan syukur sama Tuhan. Belajar hari-hari ini, belajar kalau kita masih punya keluarga hari ini, belajar kalau kita masih punya saudara seiman hari ini untuk mengucap syukur. Yang ketiga, saudara ini belajar yang ketiga ini adalah ekspresi penyembahan yang gak gampang. Menikmati proses bersama dengan pimpinan Tuhan. Percaya Roh Kudus menyertai kita, Yohanes 14 dan Yohanes 16 berkata bahwa Tuhan menjanjikan kita penghibur, penolong yang memberitahukan segalanya dan kita menikmati proses bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, mari kita belajar membangun mezbah di rumah, di hidup kita, di komunitas kita. Bahkan di ibadah kita, bangun mezbah bukan panggung. Bangun mezbah bukan tontonan. Bangun mezbah bukan penampilan dan performa. Karena mezbah adalah memberi saudara. Mezbah adalah memberi. Dan persilahkan hidup kita jadi tempat untuk kita mengekspresikan pujian dan penyembahan sehari-hari. Mulut kita penuh dengan pujian dan penyembahan dan ucapan syukur di hari-hari kita. Tidak mudah saudara. Tapi di akhir firman Tuhan ini, saya harus share sama saudara. Tidak mudah untuk kita bisa melewati semua masa-masa ini. Buat bangsa kita melewati ini. Jemaat kekasih Tuhan, tetap arahkan apa yang ada dalam hidup kita kepada Yesus. Karena kerajaan surga selalu berbicara tentang Yesus. Jangan goyah karena engkau tidak bisa ibadah beberapa kali minggu ini. Jangan goyah karena engkau gak bisa berkumpul dan menyanyi dan menyembah Tuhan. Karena bukan itu.
Tapi yang dimaui Tuhan, di satu sisi hati kecil saya berkata begini, adalah baik dengan apa semua yang terjadi ini mungkin. Ada maksud Tuhan, supaya kita kembali, fokus kita hanya Tuhan. Fokus kita hanya Tuhan. Fokus hidup kita, fokus bisnis kita, fokus keluarga kita, fokus pelayanan kita. Mungkin kita jadi gembala, mungkin kita jadi pemimpin di gereja, pelayan Tuhan, fokus kita Tuhan. Kalau itu semua terjadi, maka kerajaan Tuhan dihadirkan dalam setiap hidup kita. Dan Tuhan akan dimuliakan lewat setiap hidup kita, siapapun kita. Tidak ada yang terkecuali orang-orang yang taat dan mampu hidup dalam penyembahan, mengekspresikan penyembahan dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi berkat. Seperti wanita Samaria ini, dia akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran, apa yang dia alami kepada banyak orang. Diberkatilah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sebentar mendengarkan pujian sebelum bersama-sama kita akan berdoa dan akan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku
Mari jemaat kekasih Tuhan kita ambil waktu. Kalau saudara ada di rumah bersama keluarga, mari bergandengan tangan. Kalau saudara bersama dengan komunitas, bersama-sama, saudara mari ambil waktu. Kita sepakat, kita berdoa dan kita terima kasih karunia Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita itu selalu bertujuan untuk satu yang baik. Karena apa yang ada di depan kita itu sesuatu yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Baik waktunya dan baik apa yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih untuk kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami bersyukur untuk setiap kami yang hari ini Tuhan mungkin ada di rumah. Mungkin kami ada di tempat kos kami. Mungkin kami ada di tempat di mana hari ini kami sedang melakukan pekerjaan kami. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Di tengah semua keadaan yang terjadi Tuhan, yang ada pada bangsa kami. Mungkin ada kekalutan di sekitar kami. Mungkin ada ketakutan yang ada dalam hati kami Tuhan. Ajar kami berserah kepadamu. Kami minta kerajaan Allah menguasai kehidupan kami. Kedaulatan Tuhan menguasai kami. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Tuhan ada dalam hidup kami. Supaya kami bisa melewati semuanya ini Tuhan. Dengan mata yang hanya tertuju kepadamu. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang memelihara kami. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan. Mungkin untuk sekolah kami, kuliah kami, untuk pekerjaan kami, bisnis kami. Sepertinya terhenti dalam beberapa saat. Tetapi kami yakin Engkau adalah Allah yang mencukupkan dan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk itu hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang melihat, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberikan hati yang terus berserah kepadamu. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan selalu haus dan rindu akan kasih dan firman-Mu. Bawa hari-hari kami untuk kami terus membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Belajar mengucap syukur dan menaikkan pujian dari mulut dan hati kami. Untuk membiarkan kerajaan Allah menguasai hidup kami. Kedaulatan Tuhan menguasai kami. Damai sejahtera menguasai kami semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar ini dengan kuasa darah-Mu. Biar itu menjadi satu kekuatan. Dan biarlah itu bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami akan lakukan Tuhan. Untuk kami bisa menjadi orang-orang yang taat. Yang menjadi penyembah-penyembah benar, yang melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus dalam hari-hari kami. Tuntun kami dalam melewati semuanya ini. Jemaat kasih Tuhan, biarlah semuanya kita terima hari ini. Kita kedangkan tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat Bapa di surga, berkat damai sejahtera dan Tuhan Yesus Kristus melimpah. Dan menyinari kita dengan terangnya yang luar biasa itu. Dan akan menuntun kita dalam perjalanan apapun yang kita lewati. Apapun yang kita alami ada dalam penyertaannya. Biarlah berkat Bapa di surga, berkat kasih setia Tuhan Yesus dan berkat Roh Kudus. Menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.